Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, sukacita dan berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan dan kesempatan hidup hari ini. Bapa yang baik, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak Bapa dalam renungan pagi hari ini. Berikan kami kemampuan Bapa untuk bisa menghidupi firman. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 1 ayat 9 berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi hari ini, jangan putus asa. Ayat ini menjelaskan kepada kita, jangan kehilangan keberanian. Di sini Tuhan mengingatkan Yosua dan kita semua untuk tetap berani. Keberanian ini bukan hanya tentang tidak merasa takut, tetapi juga tentang memiliki keyakinan dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup. Jangan tawar hati. Menjadi tawar hati berarti putus asa atau kehilangan semangat atau motivasi. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menyerah atau kehilangan harapan, meskipun situasi yang dihadapi mungkin sulit. Penyertaan Tuhan. Bagian paling penting dari ayat ini adalah janji Tuhan selalu menyertai kita. Penyertaan ini memberikan kekuatan dan keberanian karena kita tidak berjalan sendiri. Tuhan bersama kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Makna dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa di dalam ayat ini memberikan sebuah inspirasi untuk tidak putus asa dan tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Apapun rintangannya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada empat cara yang harus kita terapkan ketika kita mengalami situasi sulit. Cara yang pertama, menghadapi ketidakpastian. Dalam situasi penuh ketidakpastian seperti perubahan besar dalam hidup ataupun keputusan yang sulit, kita diingatkan untuk tetap percaya dan berani karena Tuhan menyertai kita. Cara yang kedua, mengatasi ketakutan. Saat merasa takut atau cemas, ayat ini memberikan dorongan untuk mengatasi perasaan tersebut dengan keyakinan bahwa Tuhan bersama kita. Dan cara yang ketiga, mempertahankan motivasi. Ketika merasa lelah atau kehilangan semangat, atau ketika kita berada dalam keadaan putus asa, ayat ini dapat menjadi sumber motivasi untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Dan yang keempat, percaya pada rencana Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita dan bahwa Dia selalu menyertai kita, memberi kita ketenangan dan keberanian untuk terus maju. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan seringkali menghadirkan tantangan dan kesulitan yang membuat kita merasa putus asa. Namun sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita dipanggil untuk tidak putus asa dan tetap berpegang pada pengharapan yang ada dalam Kristus. Dalam ayat di atas, Yosua pasal 1 ayat 9 ini, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak kehilangan keberanian dan tawar hati. Karena Dia, Tuhan Allah kita, senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan hidup.
Maka dari penjelasan ini, mari kita melihat 3 poin penting yang ada dalam renungan ini, yaitu pertama, keberanian dalam Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah kamu kehilangan keberanian. Keberanian bukanlah sesuatu yang bersumber dari kekuatan kita sendiri, tetapi berasal dari kepercayaan dan ketergantungan kita pada Tuhan. Dalam setiap situasi yang sulit, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang kuat dan setia. Ketika kita menyadari bahwa Dia ada bersama kita, kita bisa memiliki keberanian untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Keberanian kita berasal dari keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, dan dengannya segala sesuatu menjadi mungkin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi. Yang kedua, ketekunan dalam tawar hati. Tuhan juga mengatakan kepada Yosua, janganlah tawar hati. Tawar hati merupakan sikap yang memegang teguh iman dan harapan meskipun situasi terlihat suram. Dalam hidup ini, kita mungkin menghadapi kegagalan, penolakan, atau kesulitan yang tampak tak teratasi. Namun, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk tidak menyerah kepada keputusan. Ketekunan dan tawar hati merupakan sikap yang mengakui bahwa meskipun segala sesuatu mungkin tampak mustahil bagi manusia, bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin. Dalam ketekunan kita menyerahkan segala hal kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia memegang kendali atas hidup kita. Yang ketiga, kepercayaan akan kehadiran Allah. Ayat ini berakhir dengan kata-kata, Aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kepercayaan akan kehadiran Allah adalah dasar yang kokoh bagi ketahanan kita. Allah bukan hanya melihat dari kejauhan, tetapi Dia hadir di tengah-tengah kita. Dalam setiap perjalanan hidup, baik saat senang maupun sedih, baik di atas gunung maupun di lembah kelam, kita dapat mengandalkan janjinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau meninggalkan kita. Kepercayaan ini memberikan kekuatan dan ketenangan bagi kita untuk tetap bertahan dan tidak putus asa. Ayat dari Yosua pasal 1 ayat 9 mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, ketekunan, dan keyakinan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan mengetahui bahwa Tuhan selalu bersama kita, kita dapat menghadapi segala situasi dengan hati yang teguh dan penuh harapan. Jangan pernah putus asa, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan keberanian kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi sulit, saat merasa lelah atau kehilangan harapan atau putus asa, ingatlah bahwa Allah adalah penghibur dan penyerta setia kita. Dia adalah Allah yang tidak berubah, yang berjanji untuk menguatkan dan membimbing kita melalui segala situasi. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepadanya, kita dapat menemukan penghiburan dan harapan baru yang menghidupkan semangat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, mari kita memegang teguh firman Tuhan dan mengandalkan kuasa-Nya. Sebab di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9 mengatakan, dan juga Rasul Paulus mengatakan, kami ditekan di segala hal, tetapi tidak terjepit. Dalam kesesakan kami bingung, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan. Kami dilumpuhkan, tetapi tidak binasa. Paulus menghadapi berbagai penderitaan dan kesulitan, tetapi ia tidak putus asa, karena ia percaya bahwa kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Jangan putus asa, saudaraku.
Tuhan kita adalah Allah yang memiliki kuasa untuk mengubah situasi, memulihkan apa yang hancur, dan memberikan pengharapan baru. Jangan tawar hati dan bertahanlah dalam iman, karena saat kita melewati penderitaan dan ketidakpastian, kita diubahkan dan dibentuk menjadi lebih kuat dan lebih percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, jangan putus asa dalam menghadapi tantangan hidup. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber keberanian kita. Tawar hati kita ditempah melalui ketekunan dalam iman. Dan kepercayaan kita akan kehadiran Allah memberikan harapan dan ketenangan. Teruslah berpegang pada firman Tuhan, berdoa dan mencarinya dalam setiap situasi. Di dalam Dia, kita akan menemukan kekuatan untuk bangkit dan melampaui segala batas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus. Semoga renungan pagi ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk terus berharap pada Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan. Tuhan pasti menyertai kita, seperti yang dikatakan oleh firman-Nya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang telah merenungkan, yang telah mendengar renungan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dengan saudara-saudara sekalian, berlimpah-limpah dalam usaha, pekerjaan, dan memberikan kesehatan yang baik bagi kita semua. Haleluya. Amin.